Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul lagi, bertemu lagi di acara Vasco Talk yang edisi yang ke-26 ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Oke, para jamaah Vasco Talk dan Keramat yang berada di Facebook dan di YouTube, alhamdulillah pada kesempatan kali ini acara Vasco Talk yang ke-26 ini dan agenda pertama yang di tahun 2021 ini, seharusnya minggu kemarin ini ada episode ke-26 tapi kita undur untuk minggu ini. Oke, pada malam hari ini kita sudah bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Triyanto SPD. Ustadz nama Pak nih? Monggo bisa Mas atau Pak D. Ya, pada malam hari ini kita bersama Ustadz Triyanto SPD. Beliau adalah anggota Majelis Tablik PDM Bantul dan sebagai Kepala Sekolah SDUA Panda. Nah, ini sangat wow sekali ini Vasco Talk pada kesempatan hari ini kedatangan tokoh dari Bantul, alamatnya di Jetis ya Pak ya. Ya, Turi. Turi. Sumberagung Jetis Bantul. Jetis Bantul ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema haruskah aku katakan iya. Nah, apa ini maksud temanya ini? Kok kelihatannya menarik sekali ini. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang sama Pak Tri. Namun sebelum kita berbincang, saya membacakan sponsor pada malam hari ini. Vasco Talk pada edisi kali ini disupport oleh Keramat Bantul. Kemudian yang sponsor utama yaitu Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. Kemudian Dama Parking, parkiran resmi yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bantul yang berada di utara PKU Bantul. Nah, yang ketiga ada Garasi Digital Jogja, spesialis pembuatan MUK, PIN, celengan, undangan dan lain sebagainya. Pokoknya serba bisa ini. Kemudian internet disupport oleh PT Breadbound Indonesia Pratama. Kemudian ada Utomo Fashion, toko baju dan seragam sekolah. Kiosnya berada di Pasar Bantul Pojok Utara. Kemudian yang terakhir ini ada Najismu PCM Bantul. Nah, itu sponsor-sponsor pada malam hari ini. Dan berikutnya seperti biasa kita akan memasuki acara inti, yaitu membahas haruskah aku katakan iya. Ini maksudnya apa? Namun sebelum kita memasuki acara inti, kita berbincang-bincang sama Pak Tri, marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak Tri. Pripun kabar ini? Alhamdulillah saya Mas Dito. Siap. Santai mawon Pak, niki kita sharing ilmu tentang tema malam hari ini. Tapi sebelum ke tema ini, saya penasaran ini, sepak terjang Pak Tri dari muda dulu kok bisa terjun di Muhammadiyah itu dulunya tahapannya seperti apa nih? Monggo Pak Tri. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Mas Dito yang kami hormati, semua pemirsa Fast Talk dan juga Kramat Bantul yang kami hormati pula. Alhamdulillah malam ini kami bisa silaturahim di studio yang indah ini untuk bincang-bincang. Tadi pertanyaan pertama latar belakang ya atau pengalaman saya di Muhammadiyah. Jadi saya alamat aslinya itu di Dusun Dahromo, Kecamatan Pleret. Kebetulan yang saya tahu dari saya kecil di dusun itu identik dengan dusun Muhammadiyah begitu. Artinya bisa dikatakan ya sejak lahir kemudian kami menjadi warga Muhammadiyah karena masjid musola di situ yang ada adalah masjid musola wakaf Muhammadiyah, SD-nya SD Muhammadiyah, TK-nya TK Muhammadiyah begitu. Tapi lebih khusus lagi saya mulai aktif sejak remaja lewat IRM yang sekarang menjadi IMM ya. IPM dulu IRM, jadi ada Ikatan Remaja Muhammadiyah. Di luar sekolah itu ada IRM. Kalau sekarang kan semuanya kembali ke pelajar. Sekolah ya, Ikatan Pelajar. Jadi lewat di situ kemudian ranting dan seterusnya sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, ya ini pengalamannya dulu pernah dari IRM itu lanjut ke PM atau langsung sampai ke PCM atau langsung ke PDM. Karena kan Pak Tri sebagai salah satu anggota majelis tablik gitu. Yeah. Nah, itu napa nggih diceritakan dulu dari IRM terus kemudian lanjut ke PM atau ke cabang. Iya, terima kasih. Baik. Jadi kebetulan di dusun kami walaupun kalau dari sejarah itu Muhammadiyahnya sudah lama, tapi ketika saya di usia remaja, saya di usia 99 saya itu lulus SMA begitu. Di periode itu kebetulan yang saya lihat masih sedikit teman-teman yang sekolah lanjut setelah SMA, artinya yang kuliah masih sedikit. Kebetulan saya di antara yang berkesempatan kuliah. Nah, saya ditunjuk jadi ketua IRM itu karena hanya segelintir dari yang kuliah. Padahal waktu itu saya belum punya pengalaman apapun, cuman dilihat wah ini Pak waktu itu manggilnya bukan belum Pak ya. Mas, ini Mas Trianto ini sekolahnya melanjutkan kuliah begitu. Kemudian saya jadi ketua IRM Ranting Dahromo 2 periode, tapi satu periodenya hanya 1 tahun, tertib seperti di sekolah waktu itu. Kemudian di cabang kebetulan juga waktu itu terus ada Muscap IRM. Saya sempat jadi ketua IRM cabang Banguntapan Selatan dan Pleret. Jadi gabungan 2 kecamatan. Yang Banguntapan itu kan jadi 2 cabang, Banguntapan Utara, Banguntapan Selatan. Yang selatan itu gabung dengan Pleret. Awalnya dari IRM itu, kemudian yang di Ranting sempat jadi ketua pemuda Muhammadiyah Ranting. Kemudian entah karena karakter atau apa saya itu agak nyaman komunikasi dengan bapak-bapak, sehingga saya itu merasa tertantang untuk kemudian ikut aktif di yang forum Muhammadiyahnya, pimpinan Ranting Muhammadiyah. Saya kemudian gabung di forumnya bapak-bapak, langsung jadi sekretaris di situ. Sekretaris 2 periode, kemudian periode muktamar kemarin itu ketika musran kemudian diamani selaku ketua SANI, saya statusnya juga ketua Ranting Muhammadiyah Dahromo gitu. Kemudian yang di majelis tablik karena kebetulan ada semacam secara personal kami kenal dengan ketua majelis tablik Pak Hidayatur Rahman. Waktu PDM kemarin pasca musda itu tahu-tahu saya dijawil begitu. Pak Tri jenengan ikut di majelis tablik ya begitu. Saya pun seperti yang tema kita bicarakan ini insya Allah siap Pak begitu. Jangan disebutkan dulu Pak, nanti biar penasaran ini pada para jamaahnya. Nah, ini tadi sekilas latar belakang dari Pak Trianto. Beliau sudah aktif sejak dini. Ya, kalau di kami itu di Pemuda Muhammadiyah di AMM Palbabang itu ada istilah kader kintilan. Kalau Pak Trianto ini termasuk yang kader kintilan nggak? Dulu mengikuti siapa atau diajak siapa atau otomatis langsung terjun di dunia kemuhammadiyahan ini di
Kalau dibilang kader kindilan yang spesifik saya ikuti itu juga tidak ada satu figur khusus. Artinya sejak di IRM memang ada teman-teman yang lebih senior, tetapi saya tidak hanya mengikuti satu figur saja. Jadi kemudian ketika di PM ataupun di Muhammadiyahnya juga ya mungkin setengah kader kindilan. Selebihnya ini sendiri, jalan sendiri. Nggih. Nah, untuk tema malam hari ini ya, ini pasti banyak yang bertanya-tanya, haruskah aku katakan iya? Ini maksudnya apa gitu ya. Kita langsung saja ke narasumber kita, ini Pak Triyanto. Ini sangat wow sekali kalau di daerah Ndah Romo sudah terkenal. Nah, monggo Tat, ini maksud dari tema malam hari ini apa? Oke, baik. Yang pertama, tema itu adalah tema yang sebenarnya secara khusus tidak saya andalkan untuk diterima Pak Dito dan kawan-kawan di forum ini. Jadi pemirsa sekalian, kemarin saya dihubungi Mas Dito ini untuk menjadi salah satu entah narasumber atau apa namanya ini. Iya. Kemudian saya tanya temanya apa Mas Dito begitu. Monggo di Pak Tri menyesuaikan yang kekinian begitu. Saya berpikirnya begini, yang kekinian menurut saya belum tentu kekinian menurut teman-teman kan begitu. Saya merasa sudah lumayan tua ini kalau dibandingkan dengan teman-teman yang masih sangat gesit itu. Kemudian saya sodorkan beberapa judul dan yang judul terakhir yang sebenarnya hanya iseng saja ternyata disetujui. Jadi begini pemirsa sekalian yang kami hormati, kami banggakan. Jadi dalam aktivitas kita keseharian itu kadangkala kita dihadapkan pada permasalahan yang mana kita seperti entah ditanya atau kemudian dimintai persetujuan atau malah intinya diminta menjawab lah untuk bersedia atau tidak, baik itu masalah pekerjaan, masalah tugas sekolah, tugas di lingkungan kerja ataupun tugas organisasi, atau bahkan juga dalam hubungan khusus remaja-remaja yang sudah menjelang menjelang apa ya pergantian sesi begitu. Itu ada kalanya ada kebimbangan, haruskah saya menerima tawaran dari Ustadz Dito atau Ustadz siapa begitu. Ini kan satu hal yang sangat dilema. Tanpa pemahaman tentang sesuatu yang semestinya, maka seringkali kita akan berkelamaan dalam posisi galau gitu. Nah, ini nanti akan ada rumusnya agar kita tidak galau, kita mantap untuk menjawab, kalau iya juga iya, kalau tidak begitu. Jadi intinya adalah kita ingin membicarakan tentang sikap kita ketika dalam posisi yang kita harus menjawab dan itu sebuah tantangan, tentang apapun begitu ya, gitu Mas Dito. Ya. Berarti lebih ke gelem apa ora jawab. Nah, lebih apa ya, lebih seketika kita diberi pertanyaan atau tugas itu ya onone mong siap apa ora. Nah, ini iya apa enggak gitu ya. Ya, seperti itu. Mungkin Mas Dito pun sudah pernah dalam posisi yang merasa ya, tertantang begitu ya. Jadi ini perlu contoh khusus atau boleh. Jadi begini, misal suatu ketika kita katakanlah di organisasi kita itu kan organisasi yang untuk mencari ketua itu bukan hal yang kemudian menjadi rebutan ya. Berbeda kalau kita mau nyalon sebagai bupati, sebagai apa begitu, maka banyak yang mengendaki. Bahkan mereka kampanye untuk pilihlah saya begitu. Tapi berbeda dengan ketua AMM Palbapang, ketua AMM Bantul ataupun nanti seluruh ortomnya Muhammadiyah, karena ini kaitannya dengan tugas yang berat, tanggung jawab, amanah, tidak ada gajinya lagi begitu. Biasanya akan berat. Bahkan misal Mas Dito mendapat suara terbanyak kandidat ketua pemuda Muhammadiyah Bantul, saya kira juga masih pikir-pikir kan begitu untuk langsung. Nah, masih junior. Okay. Dalam situasi yang kita merasa harus berpikir harus mengatakan iya atau yang lain, ini dalam agama kita sebenarnya ada setidaknya ada dua hal yang perlu kita yakini kaitannya dengan dalil. Nanti teman-teman bisa membukanya, tapi secara sederhana
bahwa kita semua sudah sering mendapatkan pemahaman bahwa insya Allah kita itu, manusia itu tidak akan diberikan beban melebihi beban sesuai kemampuannya begitu. Artinya ini adalah sebuah prinsip yang pertama, keyakinan pertama bahwa kita tidak akan diuji oleh Allah melebihi batas kemampuan kita. Artinya seberat apapun yang dibebankan kepada kita, ketika nanti itu terjadi memang kita terima, maka insya Allah kita akan mampu. Andai kan tidak mampu, maka nanti akan ada penolong-penolong yang lain, ada penolong-penolong yang membantu tugas kita, atau tiba-tiba tugas kita teralihkan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sering diajarkan untuk sebuah aktivitas yang kita harus memilih, kita mengawalinya dengan sholat istikharah. Biasanya teman-teman itu memahami sholat istikharah itu, kemudian setelah sholat nanti akan ada semacam firasat, ada kecenderungan wah, pilih A, pilih B, ya atau tidak begitu. Padahal itu tidak mesti muncul. Jadi sholat istikharah kita sudah melaksanakan, itu belum tentu nanti kemudian ada tanda-tanda yang secara spesifik jelas silahkan jalan ke kanan atau ke kiri begitu. Tidak mesti demikian. Jadi kita bisa memahami makna yang lain. Sholat istikharah itu adalah sebuah kesungguhan ikhtiar kita, pasrah kepada Allah, kemudian minta ridhonya, kita akan melangkah. Jadi tidak menunggu ada firasat A atau B, tetapi kita ingin melangkah ke B, kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh, kita kemudian bertawakal, kita melangkah ke B begitu. Kalau itu nanti memang sesuatu yang baik bagi kita, insya Allah akan dimudahkan atau pada waktunya akan ketemu. Tapi ketika itu memang tidak baik untuk kita, maka insya Allah Allah akan memberikan arah yang lain. Walaupun kita sudah melangkah ke B, ternyata menurut Allah itu tidak baik, maka nanti akan ditakdirkan pada jalan yang lain. Jadi semacam kulon nuwun itulah. Jadi istikharah itu kulon nuwun pada Allah, kita akan melangkah begitu juga bisa. Ya, itu dua hal yang sangat penting, sehingga kalau kita sudah yakin tidak akan mendapatkan cobaan di luar batas kemampuan kita, maka ketika kita ditawari sebuah tugas, pekerjaan, amanah, maka kalau itu dipandang sepintas memang satu hal yang baik, kenapa kita tidak menjawab insya Allah siap begitu. Demikian juga ketika kita dalam suasana yang harus melangkah, entah memilih ataupun apa, maka kita istikharah dan melangkah, insya Allah akan ada kepastian nantinya begitu. Itu dua hal itu wajib dilakukan atau sebuah pilihan gitu? Dua hal itu saling melengkapi. Artinya karena ini menyangkut sebuah keyakinan yang pertama bahwa Allah tidak akan membebani, itu kan sebuah keyakinan kita menurut agama kita itu harus tertanam terus ya, bukan dipilih, itu pasti harus kita yakini itu. Kemudian yang istikharah ini sifatnya kan sholat istikharah sunnah, artinya kita sudah pernah diajarkan bagaimana tata caranya, kemudian ya idealnya ketika memang kita menghadapi situasi yang harus memilih atau harus melangkah, ya kita betul-betul bermunajat pada Allah dulu biar tidak salah jalan, kira-kira begitu. Itu apapun kondisinya, tentang jodoh, terus kemudian tentang tugas yang diberikan kepada kita, berarti harus setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan itu. Iya. Jadi bahkan tentang jodoh begini, ada keunikan begini, mungkin jodoh nih. Jadi tentang jodoh yang jomblo-jomblo didengarkan. Entah ini prosesnya sampai di mana, tapi saya kira akan banyak teman-teman yang dalam posisi dia betul-betul mempertimbangkan untuk serius begitu. Oke, saya itu ingin dengan dia atau malah dikendaki oleh dia, tetapi pasti berpikirnya itu jauh banget kan. Nanti masa depannya bagaimana, tinggalnya di mana, kemudian keluarganya bagaimana, ekonominya bagaimana, itu akan sangat banyak banget. Kalau itu kita hanya mengandalkan akal kita, lahiriah kita, mungkin tidak akan tuntas pertimbangan kita itu. Tetapi itu tadi, kita berpikir dengan semampu yang
kita miliki, artinya akal yang kita miliki, kesungguhan, kemudian secara lahiriah ya kita cari informasi kalau itu calon misal begitu, seberapa baiknya dia begitu. Artinya secara lahiriah kita tempuh, kemudian secara ruhiyah kita, secara pemahaman kita itu tadi, maka kita perlu istikharah untuk kemudian melangkah, karena tidak akan ada jodoh yang tertukar. Artinya ketika jawab iya dan ternyata itu nanti terjadi, ya itu memang takdir kita begitu. Siap. Oke, sebelum kita lanjut ngobrolnya, nah ini untuk teman-teman jamaah di Facebook ataupun di YouTube yang ingin bertanya tentang tema pada malam hari ini, boleh langsung kirim, tulis di kolom komentar ataupun langsung ke kru Fastkotalk yang dikenal. Nah, langsung WA saja nanti biar dirangkum oleh teman-teman yang berada di belakang. Nah, kita lanjut obrolan pada malam hari ini. Kalau tadi kita sudah menyinggung tentang jodoh, katakan iya tentang jodoh. Nah, ini kalau kita kembali ke ini tentang di persyarikatan. Nah, ini kan kadang-kadang teman-teman itu masih, atau anak-anak muda zaman sekarang itu masih malu ketika disuruh MC ataupun suruh moderator, kemudian atau jadi pimpinan, itu kan pasti wah ojo aku mas, ojo aku. Nah, itu biar supaya kita bisa menjawab iya atau menanam untuk keyakinan itu bagaimana? Oke, terima kasih. Saya ada pengalaman menarik kaitannya dengan aktivitas saya di organisasi. Saya pun mengawali dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas. Awal saya jadi ketua IRM Ranting Daromo itu tidak berani mimpin rapat. Saya waktu pertemuan pertama hanya minta izin pada salah satu teman yang senior di situ, wakil dia putri kebetulan, terus dia wakil ketua saja gitu. Saya bilang nanti yang mimpin rapat jenengan ya Mbak, saya kultum saja gitu. Itu pertama, karena memang waktu itu masih sangat secara mental saya merasa pun masih sangat terbatas. Tetapi kepada teman-teman semuanya, bahwa kalau kita bicara semacam karir begitu, itu tidak identik sekedar kaitannya dengan pekerjaan kemudian nanti kenyamanan ekonomi. Kita bisa berperan aktif di persyarikatan, menjadi ketua, sekretaris, bendera baik tingkat ranting, cabang, daerah, itu kan sebuah karir juga. Artinya secara sosial bisa dikatakan itu juga ada peningkatan. Kita perlu berbangga, walaupun bangganya ini sebagai motivasi kita saja, karena nanti kaitannya dengan sebuah riya atau ikhlas ya. Tetapi kita perlu memotivasi kita bahwa posisi yang semakin tinggi itu kita yakini insya Allah akan berdampak, kita akan lebih mudah berbuat baik lebih banyak begitu. Sehingga kita perlu punya cita-cita, saya harus berani ini, saya berani ini. Boleh misal Mas Dito punya cita-cita, saya besok harus jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Dengan niatan yang ikhlas, ketika di posisi itu kan kita punya kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kaitannya dengan keberanian tadi, maka karena ini sesuatu yang baik, kita perlu memaksakan diri. Jadi ketika kita ditunjuk mungkin menjadi moderator kegiatan Fastkotalk misalnya, ataupun apa begitu, kita perlu memaksakan diri. Kalau kita tidak mau memaksakan diri, maka lama-lama teman-teman pun akan menganggap kita itu cah angelan gitu. Akhirnya kita pun tersingkir begitu. Harapannya jangan sampai seperti itu, karena ini adalah menyangkut sebenarnya masa depan kita sendiri juga, ada peningkatan kita. Jadi lebih mohon apapun yang disodorkan kepada kita ini bisa ya dicoba dulu, biar untuk jam terbang kita nambah, kemudian pengalaman kita juga nambah. Dan kalau karir tadi ya mengikuti apa yang kita usahakan gitu. Nah, jadi berarti lebih ke ini ya ketika anak muda gitu disodorkan sebuah tugas ataupun pekerjaan, kalau bisa ya langsung katakan iya, walaupun sebenarnya juga perlu nggak sih kita mempertimbangkan sebuah sodoran itu. Tetap perlu. Jadi kita kan memiliki diberikan yang akal, kemudian kita sudah punya pengetahuan yang walaupun belum sangat banyak misalnya, tetapi kita kan sudah dari
entah kecil ataupun awal-awal remaja begitu sudah punya pengetahuan-pengetahuan untuk mempertimbangkan ini baik atau buruk begitu. Jadi itu tetap kita gunakan. Dalam artian kita memantapkan menjawab za itu pada urusan yang insya Allah itu baik, kita pasti juga memahami. Cuman kadang mental kita yang kemudian kita paksakan di situ. Eh, Situasi yang lain kadang ketika kita itu apa eh, menjawab iya sudah menjawab, awalnya kita itu belum tahu tentang apa yang akan dibebankan, tapi ketika kita menjawab ya itu nanti kita pasti otomatis akan mencari informasi, mencari hal-hal yang menyangkut tugas yang dibebankan pada kita. Jadi pada waktunya nanti pintu informasi ataupun mengarah ke kemampuan itu pun akan sampai ke kita. Ini tadi kan jenengan tadi membahas salah satunya tentang mental. Nah itu mental anak muda sekarang itu kan biasanya di luar ngeleleng, tapi ketika disuruh mimpin rapat terus kemudian suruh sambutan di kampung ataupun di organisasi, nah itu biasanya mendrap-drup imbas-imbis ya gitu. Nah ini gimana toh biar mental anak muda sekarang itu biar harus berani mencoba dulu, minimal kan harus berani mencoba dulu. Nah itu menerapkan atau menanamkan ke diri kita itu bagaimana? Itu ini saya jadi terbayang aktivitas saya dengan anak-anak saya di sekolahan. Ya. Saya kira karena secara rumus nanti akan sama. Seseorang itu akan sulit langsung mampu mengerjakan sesuatu yang besar. Jadi belum pernah berbicara di depan forum langsung ditugasi kultum misalnya, atau langsung ditugasi musyawarah, kemungkinan kecil dia untuk bisa, artinya hampir pasti tidak bisa kan begitu. Maka memang latihan itu perlu. Artinya yang pertama perlu dikondisikan oleh teman-teman yang ada di entah pemuda Muhammadiyah ataupun AMM itu adalah bagaimana kita bisa membuat semacam forum mengumpulkan mereka, entah secara fisik ataupun secara online, yang penting kumpul dulu, kemudian nanti secara bertahap. Jadi saya menggambarkan dulu pada aktivitas saya yang di sekolah. Jadi kebetulan saya walaupun saat ini bicara dengan Mas Dito yang luar biasa, saya aktivitasnya biasanya belajar bersama anak-anak kecil di SD kelas 1, kelas 2 begitu. Jadi anak-anak SD itu ketika awal-awal masuk biasanya kelas 1 hari pertama masuk ataupun awal-awal gitu, sebagian dari mereka itu sekedar untuk maju ke depan kelas tidak berani, menyapa teman tidak berani begitu. Maka perlu ada tahapan. Jadi saya sering ketika di kelas di awal-awal itu untuk membentuk mental anak-anak agar mereka pada waktunya nanti berani berbicara di depan kelas. Maka di awal itu hanya kadang secara bergiliran, satu siswa maju ke depan kelas, kemudian berhenti 1 atau 2 detik menghadap teman-temannya. Setelah itu sudah duduk. Ini sebuah proses, artinya yang awalnya dia tidak maju ke depan, maka dia akan maju ke depan dan hanya sederhana, hanya 1 atau 2 detik, kepepetin nanti tetap berani, takutnya langsung lari gitu. Tapi proses ini, tapi kalau kemudian langsung diminta silakan ke depan memperkenalkan diri, kemungkinan akan ada yang nggak mau, kecuali anak yang memang sudah berbakat. Jadi ada tahapan gitu, kemudian nanti entah hari berikutnya atau masa berikutnya maju lagi di depan kelas, kemudian menghadap teman-teman mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian sudah turun. Dan selanjutnya mungkin menyapa 1 kalimat atau 2 kalimat. Artinya ada proses dan ini adalah akan membentuk. Ini juga teman-teman yang di remaja tadi pun perlu proses demikian. Jadi mungkin yang pertama apa ya, entah kultum dibuatkan tag begitu, atau MC dibuatkan tag atau apa gitu. Jadi perlu latihan juga. Berarti anak muda ini harus diberi kesempatan, terus kemudian berani mencoba, sudah dikasih kesempatan harus berani mencoba dan harus disupport gitu ya. Apalagi kalau di sekolah dasar itu kan susah-susah gampang ya. Untuk maju ke depan kelas pun pasti kalau kelas 1 otomatis pasti malu-malu dan ada juga yang nangis. Nah itu proses apa ya yang sejak dini sudah ditanamkan
walaupun proses-prosesnya itu sedikit-sedikit. Nah, tahapannya walaupun tadi kan sudah diceritakan oleh Ustadz Trianto, kalau maju ke depan dulu, kemudian menghadap teman-temannya, kemudian bilang assalamualaikum, kemudian menyapa, dan nanti otomatis itu akan terbentuk sendiri Iya. gitu kan. Termasuk berbicara di depan mic. Nah, ini penting banget. Ini akan banyak teman-teman yang Betul. sangat takut ya. Iya. Kembali ke contohnya di SD saja ya. Iya. Jadi di sekolahan kami itu karena kita sadari bahwa ini adalah proses pembentukan mental. Ada kalanya anak-anak itu kita minta berbicara dengan memegang mic. Itu pun tidak mesti semua anak langsung berani. Maka kadang teknisnya adalah dua anak kita minta maju ke depan, satu anak megang mic, satu anak yang berbicara. Entah itu membaca atau bicara menyapa salam begitu. Jadi yang artinya yang berbicara tadi dia berlatih berbicara di pakai mic, yang megang itu ya dia berlatih pegang alat yang mungkin masih asing bagi dia. Kemudian nanti gantian. Itu pun perlu tahap. Karena saya dulu ketika jadi ketua IRM pertama, terus ternyata tugas ketua itu diantaranya ngumum ke kerja bakti di musola. Pertama menghadap mic itu betul-betul seperti tercekat itu tenggorokannya. Jadi memang perlu latihan. Apalagi kalau di masyarakat itu disuruh ngumumin ini power Selayu. Itu susah banget bahasa Jawa. Nah ini juga saya pribadi pun ini merasakan kan, ketika awal-awal Faskotalk ini dulu grogi banget ngomong di depan kamera, kemudian ditonton banyak orang. Wah ini biasanya tuh saya tuh belepotan gitu kayak ngomongnya, sampai sekarang pun masih belepotan ini. Jadi harus sangat terus ya. Iya. masih harus belajar, kemudian belajar berkembang lagi, dan itu ya harus menikmati prosesnya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya silakan langsung tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Ini sudah ada beberapa yang sudah masuk. Nah, langsung jawab pertanyaan atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Bisa jawab pertanyaan. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Nah, ini yang pertama, bagaimana meyakinkan diri kalau kita mampu atas tugas yang dibebankan kepada kita? Karena kadang masih merasa insecure, tidak mampu dan tidak pede. Nah, solusinya gimana? Solusinya meyakinkan diri ya. Ini sebenarnya di awal yang tadi kita bicarakan, memang kita harus mau memaksakan diri. Kemudian yang tidak bisa terlepas itu keyakinan tadi. Jadi pada teman-teman semuanya kita harus yakin pada firman Allah, bahkan ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi walaupun tugas itu tampak berat, maka adalah sebuah kehormatan sebenarnya kita diberi kepercayaan untuk mengampu ataupun melaksanakan itu, maka bismillah kita insya Allah siap begitu. Nanti pasti dalam prosesnya itu akan ada kemudahan-kemudahan ataupun bantuan-bantuan ataupun proses yang ternyata bisa kita lalui. Andai kan nanti ternyata memang ada yang kita tidak mampu, maka pasti tetap akan ada jalan keluar gitu. Jadi kita harus meyakini itu, tidak boleh kita selaku orang yang beriman kemudian sangat khawatir, sangat galau, sangat takut pada sesuatu yang itu nanti menyangkut masa depan kita gitu. Nggih, itu tadi nggih jawabannya dari WA atau ini dari WA. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana melatih anak agar siap berkata iya saat diberi tanggung jawab apapun biar lebih pede. Nah, ini bagaimana melatihnya?
Tadi sudah disampaikan. Iya, tadi sudah kita bicarakan ya. Untuk anak-anak kan secara apa kalimat tidak harus kemudian mereka iya begitu, tetapi lebih pada sebuah sikap ketika didhawuhi orang tua ataupun kakaknya begitu untuk kemudian mau melaksanakan ya. Secara jawaban tidak harus kemudian iya kan begitu. Nggih Mas, nggih Pak Di. Kemudian dia melaksanakan. Artinya lebih pada tata krama saya kira kalau untuk anak-anak. Selain juga kemudian pada kompetensi yang harus dilakukan anak tetap perlu latihan juga. Nah, ini menyangkut anak-anak. Nah, kalau sekarang kan ini model belajarnya baru daring. Nah, ini kenapa ketika anak itu disuruh orang tua itu ngeyel, tapi kalau sama gurunya malah manut. Nah, ini ada apa Itu ya tapi sebenarnya? tidak semua itu Pak Dito. Nggih, Hanya enggak semuanya. umumnya Iya. demikian. Banyak Ini keluhan satu seperti itu. ya ini Apalagi fenomena yang masa-masa menarik iya, memang oke. PJJ Jadi itu. banyak orang tua yang dia itu sambat gitu ya Nggih. pada guru. Bu, tolong anak saya diingatkan begini, Bu, tolong anak saya begini karena kalau bapak ibunya sendiri yang mengingatkan ataupun menyuruh itu ngeyel kan Nggih. begitu. Ini entah karena saya sendiri guru atau bukan, tapi saya berusaha untuk jangan sampai anak saya seperti itu. Saya membangun ini contoh khusus dulu ya sebelum nanti ke secara umum. Saya membangun apa ya, berusaha menanamkan pada anak saya bahwa orang tua itu serba bisa. Jadi karena kebetulan kalau anak saya kan tahu saya aktivitas di sekolah, kemudian mungkin pernah diamani selaku kepala sekolah, kemudian ada teman-teman guru yang lain begitu, ketika dia ngeyel ayah itu paham, ayah itu kadang ngajari bu guru malahan gitu. Artinya dalam persepsi anak saya itu gurunya guru begitu. Jadi kita perlu berkomunikasi yang baik dan secara apa ya, dari awal itu kepada anak harus memberikan keteladanan. Artinya tidak sekedar secara sikap, tetapi anak-anak kita kan masih sangat belia. Kita menunjukkan sesuatu yang itu tampak bagus, itu kan bagi anak, ayah saya kok hebat gitu. Itu perlu kita lakukan, karena tanpa kebanggaan bahwa ayah saya, ibu saya hebat, itu ada kalanya nanti beda rumus yang diberikan oleh bu guru, maka dia akan menganggap ayah dan ibu salah kan gitu. Jadi kita perlu tetap membangun semacam persepsi pada anak bahwa ayah ibu itu tetap orang yang luar biasa gitu. Ini kebetulan saya sendiri mengalami itu, sehingga insya Allah tidak ada semacam keluhan kalau ayahnya yang nyuruh atau ibunya kemudian anak tidak nurut begitu. Oke, siap. Nah, ini kembali ke karena kita ini berada di lingkungan persyarikatan, bagaimana menurut Ustadz Rianto ini menanamkan tadi mental yang untuk kader-kader di lingkungan kita ya, karena kan kalau kita di pemuda media tuh sing ngetok ya hanya itu aja. Nah, ini untuk mengajak teman-teman yang lain yang hanya cuma datang tok terus kemudian cuma absen raito, nah itu istilahnya seperti itu. Nah, itu bagaimana untuk kita pengen regenerasi juga, kita pengen ajak adik-adik itu tampil di depan, kemudian bisa memimpin rapat, bisa menjadi pemimpin walaupun baru di lingkup kecil. Nah, ini khusus untuk pesan untuk kader-kader kita yang berada di ranting, kemudian di cabang, dan ya khususnya yang di ranting, karena ini kan untuk mencari kader-kader di bawah kan agak sulit nih. Nah, itu bagaimana Tan? Oke, kaitannya dengan perkaderan khususnya pada adik-adikku semuanya. Jadi kita itu sangat butuh untuk berorganisasi. Yang pertama di situ, karena saat ini ketika kita hanya mengandalkan kemampuan sendiri, maka sebenarnya kita itu sangat lemah. Untuk urusan apapun kita akan mudah dikalahkan. Tapi kita berkumpul, berorganisasi, walaupun itu lingkup ranting gitu, ketika ada permasalahan maka akan ada yang membantu. Kaitannya dengan perkaderan, maka yang pertama tadi bagaimana kita bisa mengumpulkan teman-teman baik secara fisik ataupun secara kumpul-kumpul di media kajian atau apa begitu, pemberian pemahaman agama dengan versi yang mereka sukai itu
penting karena itu akan menjadi modal awal agar mereka untuk bisa berpikir kalau melakukan ini itu baik, berarti baik, kalau ini tidak baik. Yang pertama itu. Kemudian kita perlu menanamkan bahwa menjadi remaja yang soleh itu keren. Remaja Remaja yang soleh soleh itu itu keren. keren. Kalau kalian mau beling begitu, Penukeh. mau kasar, mau nakal, banyak pesaingnya malah. Iya. Tetapi kalau teman-teman itu mau menjadi remaja yang tertib sholatnya, andai kan tidak di masa pandemi tertib ke masjid jamaah begitu, maka pesaingnya tidak banyak. Berarti itu kan keren. Jadi ini kalau menyangkut secara kebanggaan lahiriah pun di situ pun sudah bisa diunggulkan sebenarnya. Jadi kita perlu membangun keyakinan, pemahaman pada teman-teman bahwa sesuatu ketika remaja melakukan banyak kebaikan, ibadahnya bagus, bisa membaca Al-Quran, rutin baca Al-Quran, kemudian sopan pada orang lain, itu kan sesuatu yang bagus gitu. Termasuk nanti pada waktunya untuk remaja yang aktif menjadi ketua, jadi sekretaris, jadi punya aktif berangkat kegiatan organisasi, itu adalah mereka keren begitu. Itu perlu dibangun itu. Nah ini kan nggih, saya juga merasakan sendiri di ranting itu untuk merangkul teman-teman itu nggih agak kesusahan juga. Nah jadi monggo untuk teman-teman yang berjuang di ranting untuk bisa merangkul teman-teman di luar sana, bergabung bersama AMM dimanapun berada. Baik kalau di Palembang ya ada AMM Palembang, kemudian di Bantul juga ada AMM ya. Jadi untuk melatih kita, jadi untuk ikut bergabung bersama AMM dimanapun dan di paling dekat di tempat tinggal kita. Silahkan nanti bisa dicari teman-teman yang sudah aktif, kemudian mencari info ataupun merangkul teman-teman yang belum bergabung di AMM. Nah, oke Ustadz, sebelum ke penutupan, nah ini biasanya kalau di kita tuh harus ada closing statement dari pembicara. Nah ini apa closing statement atau kesimpulan dari tema pada malam hari ini? Oke, baik. Pada teman-teman pemirsa semuanya, jadi pada malam hari ini hal yang kita fokuskan adalah kaitannya dengan kesiapan kita untuk menerima amanah, walaupun di awal kita belum tentu merasa sangat mampu, tetapi ketika itu sesuatu yang baik, maka kita mantapkan diri untuk menerima amanah itu. Kemudian kita dengan kemampuan yang kita miliki secara lahiriah, kita usahakan betul-betul melaksanakan, dan tentunya kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah akan ada jalan sehingga kita mampu melaksanakan tugas, amanah ataupun pilihan itu tadi. Termasuk juga kaitannya dengan ketika kita ada dalam posisi ya harus melangkah, entah memilih atau tidak memilih, tapi kita mau melangkah agar kita mantap, maka kita perlu bersandar pada Allah. Diantaranya kita perlu mengawali dengan sholat istikharah, kemudian kita laksanakan itu. Andikan itu sesuatu yang baik diridhoi Allah, insya Allah nanti akan dimudahkan, ataupun walaupun sukar tapi itu bagian dari cobaan, kemudian nanti Allah akan mempertemukan ataupun mensukseskan tujuan kita itu. Jadi ini satu pemahaman yang ingin kami sampaikan, karena kebanyakan teman-teman berpikir kalau sholat istikharah itu kemudian nanti akan ada firasat, wah kita akan kemana-kemana. Tapi sholat istikharah adalah niatan kita untuk betul-betul berserah diri pada Allah, kemudian kita melangkah. Walaupun itu tidak melihat firasat khusus, kita melangkah. Insya Allah kalau itu sesuatu yang baik diridhoi, nanti akan dimudahkan oleh Allah. Kalau itu sesuatu yang tidak diridhoi, nanti Allah akan mengalihkan seperti itu. Termasuk kaitannya dengan jodoh, melangkahlah. Kalau itu sesuatu yang tepat, nanti kita akan ketemu. Tetapi walaupun sudah menjawab za gitu, nanti kalau memang belum takdirnya, maka akan ada suasana entah situasi apa sehingga gagal begitu, sehingga tidak ada ceritanya jodoh yang tertukar atau meleset. Demikian Mas Dito. Kemudian ada satu hal yang saya ingat, ini mungkin tidak spesifik kaitannya dengan tema, tetapi saya sangat risau terhadap aktivitas adik-adik kita, khususnya masalah ibadah.
Jadi saya seringkali mengamati adik-adik kita di usia remaja itu saat ini yang tertib sholat 5 waktu itu sudah sangat jarang. Tertib dalam artian ngelakoni, melaksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun tidak tepat waktu, walaupun belum jamaah, belum ke masjid, tetapi melaksanakan 5 waktu. Ini pun sudah sangat kurang. Jadi kepada adik-adik, Mas Mbak, pastikan selaku orang Islam kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kemudian kepada ayah bunda yang menyimak acara ini, kami mengajak pastikan anak-anak kita pantau dengan sungguh-sungguh, kita bimbing dengan sungguh-sungguh, jangan sampai anak kita di antara anak yang lalai terhadap sholat fardu. Itu saja Mas Dito, terima kasih. Enggak, ini mau nopo jenenge? Promosi S2 apa enggak? Nah, ini sebelum promosi. Nah, ini malah jadi keinget ini. Ini kan jenengan niku nggih termasuk sedang berada dikasih tugas untuk mengemban sebagai kepala sekolah S2 apa enggak. Padahal ini baru merintis segalanya. Nah, ini ada kisah menarik enggak untuk mengiyakan menjadi kepala S2 apa enggak nih? Nanti langsung disambung untuk promosi boleh. Baik. Terakhir ini. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa semuanya, saat ini kebetulan status saya adalah guru SD unggulan Aisyah Bantul. Sudah dari tahun 2006 saya di situ. Kemudian dari tahun kemarin saya mendapat tugas tambahan selaku pelaksana kepala sekolah SD unggulan Aisyah Panda. Artinya saya belum kepala sekolah definitif, jadi hanya masih sampiran saja karena tugas utama saya guru SD unggulan Aisyah Bantul. Ketika awal-awal proses pendirian sekolah itu dari panitia Panda Barat, Aisyah ataupun Muhammadiyah, kemudian rapat bersama pimpinan daerah Aisyah dan juga majelis dirasmen Aisyah. Saya tidak tahu latar belakangnya di situ awalnya sudah ada bisik-bisik lobby-lobby atau tidak, tapi di forum itu tiba-tiba Bu Tutik Saptiningsih selaku ketua majelis dirasmen Aisyah Bantul, beliau mengatakan, andaikan sekolah ini besok jadi berdiri, maka kepala sekolahnya adalah Pak Trianto begitu. Ini kan satu hal yang bisa dikatakan entah nekat atau tiba-tiba begitu ya. Tetapi saya kira Bu Tuti sudah sangat paham karakternya Pak Trianto, ini mesti ora akan suloyo kira-kira begitu. Tidak menolak. Iya. Kemudian awalnya saya ya sempat kaget, tapi ketika kemudian di forum itu sepertinya kok sungguhan ini begitu. Saya pun minta waktu di sesi lain-lain. Jadi pada Bapak Ibu panitia semuanya, tadi Bu Tuti Saptiningsih selaku ketua majelis dirasmen seakan sudah menyampaikan informasi yang resmi begitu. Padahal saya secara pribadi sebenarnya belum betul-betul ditareni ya atau tidak begitu. Tapi kalau ini sifatnya adalah sebuah tawaran, saya secara pribadi itu pengen mempertimbangkan iya atau tidak, kaitannya dengan saya di sana lebih jauh dari rumah, anak saya saat ini baru kelas 1 di SDU Bantul, nanti saya tinggal pasti juga dia akan merasa ditinggal ayahnya, padahal ke SDU Bantul biar sering ketemu ayahnya gitu. Andai kan ini sebuah tawaran, saya pengennya mempertimbangkan. Tapi kalau ini sebuah tugas dari Aisyah, sebuah amanah yang memang dibebankan ataupun ditugaskan pada saya merasa tidak pantas untuk menolak. Saya adalah guru yang diangkat oleh Aisyah, maka saya hanya bisa sami'na wa ata'na, insya Allah saya siap gitu. Jadi demikian awalnya. Langsung mengiyakan dan memang tantangan lumayan. Jadi walaupun tidak berada di pusat kota Bantul, berada di Kecamatan Panda, tetapi secara lika-likunya untuk proses pendirian itu cukup unik juga. Jadi kami saat ini masih dalam proses bergelut di situ. Semoga nanti lancar, harapannya nanti amin. Minimal seperti SD unggulan Aisyah Bantul. Amin. Sekalian promosi boleh? Wah, udah tadi belum. Ya sekalian aja. Baik. Untuk promosi kami, karena tadi status saya adalah guru SD unggulan Aisyah Bantul ya, saya informasikan bahwa SD unggulan Aisyah Bantul saat ini sudah penuh pendaftar calon peserta didik barunya. Sehingga ketika panjenengan mau mencari alternatif sekolah yang seperti SD unggulan Aisyah Bantul, boleh silakan ke SD unggulan Aisyah Panda. Walaupun kami saat ini baru menyusun
redaksi-redaksi publikasi. Rencananya bulan Februari kami baru menerima pendaftaran calon peserta didik baru. Dan lokasi kita saat ini masih menempati kelas sementara di Komplek TK Abang Abian. Insya Allah kita dalam proses membangun gedung permanen yang beralamat di Dusun Jaten, Triharjo, Pandak, Bantul. Monggo pada ayah bunda, mas mbak yang sudah punya putra mau menyekolahkan SD, sebuah alternatif bisa ke sekolahan kami SD Unggulan Aisyah Pandak. Sampun. Semoga S2A Pandak juga akan seperti S2A Bantul. Amin. Oke, demikian tadi perbincangan kita pada malam hari ini bersama Ustadz Rianto. Sangat bermanfaat apalagi untuk kaum muda atau pemuda dan pemudi yang berada di lingkungan AMM maupun di organisasi lainnya. Nah, ini tema ini sejalan dengan kalau saya simpulkan sejalan dengan jargon yang selama ini kita kampanyekan di AMM Palembang nih, kader itu onone mung siap ro siap. Nah, itu mantap. Itu yang salah satu cara kita untuk mengkader adik-adik kita, teman-teman kita. Kan kalau disuruh moderator, kemudian disuruh kultum, disuruh apapun itu tentang kebaikan, pokoknya onone mung siap ro siap. Nah, itu mungkin bisa dicontoh untuk teman-teman yang lainnya. Jadi memang kita berjuang di persyarikatan itu nggak mudah-mudah banget, jadi tetap onone mong siap ro siap. Nah, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini di edisi Vasco Talk yang ke-26 ini. Kita akan lanjut ke episode ke-27 insya Allah minggu depan. Terima kasih Ustadz Rianto atas waktunya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para jamaah setia Vasco Talk dan Keramat Bantul. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, baik di YouTube, kemudian follow Instagram juga boleh, ada di Instagram Keramat Bantul dan AMM Palembang. Dan mari kita tutup kajian pada malam hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Nun wal qalam wa masturun fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di Vasco Talk 2027. Di kelas wi, di kelas. Tuh, jajal. Bangkitkan tasdid, kibarkan dakwah, amal
saksian